Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para mahasiswa sekalian, jadi hari ini kita akan melanjutkan praktikum. Ini yang terakhir untuk di lapangan. Itu praktikum pengenalan alat teodolit untuk pengukuran tachymetry ya. Nah, jadi yang ditambahkan dari pengenalan alat teodolit ini adalah nivoo tabung. Ya, jadi kalau kita mengukur dengan poligon, nivoo tabung tidak di tengah tidak apa-apa. Tapi kalau untuk tachymetry, nivoo tabungnya harus di tengah ya. Oke, jadi yang pertama apa yang harus kita lakukan adalah mengetengahkan gelembung nivoo. Setelah gelembung nivoo ini di tengah, baru selanjutnya kita bidik ya. Di mana alat teodolit ini berdiri? Alat teodolit ini berdiri di atas patok, di atas titik ikat ya. Jadi tachymetry ini merupakan akhir dari penelitian untuk pemetaan. Jadi pertama-tama adalah sifat datar kerangka dasar vertikal, kedua poligon kerangka dasar horizontal, dan tachymetry. Ya, tapi faktanya di lapangan banyak tidak dilakukan sifat datar dan poligon. Jadi mereka langsung menggunakan alat teodolit langsung membuat peta, ya, gitu. Nah, normatifnya ya secara teoritis itu harus KDV, KDH, baru tachymetry, ya. Jadi nanti kalau Anda di lapangan melihat surveyor Anda itu tidak melakukan ukuran KDV, KDH, ya memang biasanya seperti itu ya. Walaupun nanti hasil petanya itu relatif tidak presisi ya. Oke. Nah, setelah diketengahkan, kemudian targetnya itu apa? Rambu ukur. Di mana didirikan itu bisa dua. Bisa di titik detail alam, yang kedua titik detail buatan manusia. Titik detail alam itu di mana? Dia di perbedaan kemiringan. Jadi misalnya tadinya datar, miring, ya, maka kita dirikan di situ, ya. Kemudian di puncaknya, di puncak, di bawah, di tengah-tengah, ya, gitu. Nah, kalau daerahnya datar, titik detailnya itu kalau flat gitu cukup 4, ya, cukup 4. Tapi kalau dia bukit atau gunung itu kisarannya 10 sampai lebih ya. Berapa maksimumnya tergantung ya. Jadi Anda sebagai teknik sipil harus tahu betul pada saat pengukuran itu titik detailnya berapa banyak ya. Kemudian datanya yang diambil apa saja? Benang atas, benang tengah, benang bawah, sudut horizontal azimut, sudut vertikal, biasanya dia zenit. Makanya inklinasinya, sudut vertikal inklinasi itu harus dikurangi. Jadi kalau misalnya dapat 92 derajat 35 menit misalnya gitu ya, maka sudut inklinasinya berapa? 92 derajat 35 menit dikurangi 90, dapat inklinasinya minus. Kalau minus berarti ke bawah. Kan kalau sudut zenit itu dari zenit atas dia ke garis bidiknya ya. Kemudian tinggi alat. Ya, tinggi alat dari mana? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah teropong di sini ada tandanya. Ya, tinggi alatnya. Benang atas, benang tengah, benang bawah, sudut horizontal azimut, sudut vertikal zenit atau inklinasi, dan tinggi alat. Ya. Baik, stop dulu. Nah, sebelum dilakukan pengukuran alat teodolit ini, karena dia topon, dia harus diarahkan ke utara, kemudian di set 0 ya. Oke, silakan set 0. Sudah dinyalakan. Arahkan ke utara. Buka dulu. Ya, arahkan ke utara, kemudian di set 0. Kompas bisa pinjam ininya. Satu orang nanti ambil satu titik ya. Baca benang atas, benang tengah, benang bawah. Kalau mau itu bentar. Ya. Ya. Kalau sudah dikunci dulu.
Coba. Set. Oke ya, setelah dia diarahkan ke utara di set 0, maka dia sudah berorientasi ke arah utara ya. Kemudian kita dirikan target ya. Oke, saya minta voluntari untuk pegang rambu. 2 orang aja. Atau ya 2 orang lah. Satu di sebelah selatan, satu di sebelah utara. Satu di sebelah sana, satu di sebelah sana. Kemudian siapa yang punya GPS di handphonenya? Siapa? Aulia ada? Enggak, GPS jadi pencet di sini nanti keluar X-nya. Adalah di itu. Atau ditetapkan titik detailnya di bidik pakai visir ya. Jadi ini titik ikat ya, atau titik benchmark. Tadi berapa koordinatnya di sini? 786.916 854 ya. Itunya Y-nya 9.203.951 gimana? 9.239.150,612 ya. Tingginya ada nggak? Ini kita bisa tepatkan bacaannya yang tengah ini dengan gerakan halus. Tapi setelah itu nggak boleh lagi diubah-ubah ya, untuk membaca sudut vertikal ya. Baik, benang atas 1,178. Benang tengah 1,050. Benang bawah 0,922 ya. Itu udah ditulis. Kemudian kita baca sudut horizontalnya ya. Di sini sudut horizontalnya 269 derajat 47 menit 25 sekon. Oke, meteran mana? Jangan berita ukur, meteran. Meteran. Coba tolong pegang bawah. Satu 1,46 ya. Sebentar. Oke, 1,46 meter tinggi alat ya. Nah, kemudian kita baca sudut vertikal ya. Bentar.
Di sini tuh, Nan. David Ari kemarin gimana tuh? Ini kemarin yang tanya ini siapa nih? Oke, tolong apa? Kalau nggak di sebelah sana lah. Tolong bantu tuh siapa salah satu. Masih udah semua. Firman. Kelihatan nggak coba Anda? Diafragma. Gelap ya? Kelihatan dan diafragmanya. Oke, siapa? Raffi. Oke ya. Ada yang ini saya apa? Flash bisa nggak? Flash. Center. Oke, sudah ya. Jadi keluar kan? Tadi nggak keluar ya vertikalnya. Oke ya. Nah, jadi kita bidik ya, kemudian kita baca, kita pakai gerakan halus. Tapi kalau dia sudah dibaca tepat di angkanya, itu gerakan halus nggak boleh lagi diputar. Ya, jadi sudut vertikalnya nggak akan berubah ya. Oke, kita baca ya. Sebelah sini dikit. Jangan pindahkan. Jangan pindah. Itunya geser. Miringin. Ya, sudah. Raffi, ini dikit. Sini. Ya, benang atas 1,329. Benang atas 1,329. Benang tengah 1,300. Benang bawah 1,270 ya. Nah kemudian itunya senternya. Ini sudut horizontalnya 292 derajat,
54 menit 20 sekon. Ya. Sudut vertikalnya kalau 91 sudut apa? Kalau 91 sudut apa? Jadi apa sudut inklinasi? 91 derajat. Zenit ya. Jadi ini sudut zenit sebenarnya 91 derajat 24 menit 50 sekon. Tinggi alat coba tolong di ini kan. Tolong siapa dilihat ini. 1,43. Terus X-nya tadi berapa X-nya? X UTM. Udah tadi yang itu. Udah beda kan tadi. Ya, ini BB kali 100. Bagaimana kondisi garis bidik dengan rambu ukurnya kalau di sifat data? Garis bidik dengan rambu ukurnya bagaimana? Tegak lurus. Nah, kalau pada tachymetry dia tegak lurus tidak rambu ukurnya? Tidak. Maka jarak miringnya atau jarak optis miring itu bagaimana rumusnya? BA dikurangi BB kali 100 dikali kosinus I. Ya kan? Nah, tapi kita bukan jarak miring yang ini kan, tapi kita jarak horizontal. Sisi apa nih yang jarak horizontal? Kalau lihat dari sudut inklinasi, sisi samping, berarti pakai rumus masa pakai kosinus. Berarti jarak optis atau jarak horizontal itu adalah BA, tulis ya, BA kurangi BB kali 100 kali kosinus I kali kosinus I. Ya. Kosinus kuadrat I ya. Oke, dicari berapa BA kurangi BB kali 100 kali kosinus I kali kosinus I. Ya Pak, Aulia. Apa berikutnya? Kalau Anda sudah dapat jarak optis, jarak horizontal dari optis. Selanjutnya mencari apa? Tadi koordinat. Misalnya ini titik A, di sana titik 1. Berarti X1 sama dengan dikali minus alfa A1. Sudah dapat jaraknya? Oke. Y-nya Y1 sama dengan YA tambah DA1 kali kosinus alfa A1 ya. Kalau sudah didapat koordinat, berikutnya mencari apa? Ois ya? Ois, kalau kita sudah dapat jarak horizontal dari optis ya, BA kurangi BB kali 100 kali kosinus I kali kosinus I, dan kita cari X1 nya, X1 sama dengan X0 tambah DA1 kali kosinus alfa 1, Y1 sama dengan YA tambah DA1 kali kosinus alfa 1. Setelah itu kita mencari apa? Beda tinggi. Beda tinggi bagaimana rumusnya? Salsa yang original dulu. B apa? B apa? Ditambah BA dikurangi BB. Jangan, yang originalnya dulu. BA kurangi BB kali 100 kali kosinus I. Delta H itu, delta H A1 itu sisi apa itu? Salsa Kamila. Delta H kan itu yang miring itu kan sisi miring ya. Kalau yang DA yang jarak horizontal itu kan sisi samping. Kalau delta H itu sisi apa? Sisi depan. Kita pakai rumus sin ya. Berarti tinggi alat ditambah BA kurangi BB kali 100 kali kosinus I kali sinus I dikurangi benang tengah. Bagaimana menyederhanakannya? Siapa? Hasil. Menyederhanakan, tadi kan tinggi alat ditambah BA kurangi BB kali 100 kali kosinus I kali sinus I dikurangi benang tengah. Bagaimana menyederhanakannya? Delta HAB sama dengan tinggi alat ditambah jangan, itu aja langsung tadi tinggi alat ditambah BA min BB
100, ya kan? Kali 100 dikali kosinus I dikali 100 kali 100 dikali setengah dikali sinus 2i kan itu. 2i yang tengah ya. Finalnya tinggi alat tambah BA per BB kali 50 kali sinus 2i kuali tengah ya. Kalau sudah dapat kami masa kalau sudah dapat delta A1 kita mencari apa? Bukan. Siapa kita? Kalau kita sudah mencari delta H1, selanjutnya kita mencari apa? Tinggi alat. Tinggi titik 1, titik detail ya. Bagaimana rumusnya? Tinggi titik 1, tinggi titik 1 sama tinggi titik A ditambah delta H1 ya. Oke, kita cari. Berapa itu tadi X-nya? Silakan praktek, tapi kayaknya yang alat apa? Total station itu nggak bisa dipakai karena harus punya apa? Targetnya itu reflektor ya. Jadi kalau ada reflektor kita tinggal pencet aja keluar itu X, Y, Z ya. Nanti kalau misalnya ada di lapangan Anda mungkin pakai itu atau Anda bisa pakai laser scanner. Kalau pakai laser scanner lebih dahsyat lagi. Tinggal dipindai, simpan di tengah, dia mengatakan 3 dimensi. Presisinya 3 mm, resolusinya 3 mm ya. Ya, itu harganya satu mobil Alphard ya. Yang punya siapa? Polisi dengan apa? Purbakala. Dinas Purbakala. Yang di Kemdikbud itu ada bagian Purbakala yang dia memindai candi dan sebagainya, dia pakai itu. Ya. Kalau GPS itu ada 3. GPS navigasi yang Anda gunakan di handphone itu GPS navigasi. Ya, kalau yang di lab survey itu yang harganya 2 juta. Ada GPS mapping. Harganya berapa itu? Mungkin sekitar bil kijang lah ya, yang Innova. Nah kalau yang GPS geodetic itu Fortuner. Ya. Siapa yang di UK ada yang punya belum? Fortuner GPS. GPS itu sudah dimiliki oleh Prodi Survei Pemetaan dan Sistem Informasi Geografis ya. Jadi kita ini termarginalkan, tapi nggak apa-apa lah, di situ juga nggak perlu ini secara umum gitu ya. Karena nanti akan ada kelompok bidang keahlian struktur, bangunan air perlu ya, perlu survei, jalan jembatan juga perlu, manajemen konstruksi nggak perlu ya, geoteknik perlu ya, logistik enggak. Oke sudah.